Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat Rahab, NIM 1805042020. Nama saya Stefani Clara Huta Subut, NIM 1805041015. Nama saya Aulia Kamdari, NIM 1805042003. Baik, di sini kami akan mendemonstrasikan alat TA kami dengan judul Aplikasi Smart Aquaponic Farm dengan sistem manual, otomatis, IoT, berbasis Arduino Mega 2560 dan node MCU ESP8266. Oke, langsung saja ke demonstrasi. Mana isi dari komponen yang akan kita gunakan pada kotak ini. Nah, yang pertama itu ada power supply. Power supply itu kita menggunakan power supply 12 volt 5 ampere. Nah, dari power supply itu kita hubungkan ke regulator ya. Ada DC to DC step down dari 12 volt ke 5 volt. Nah, dari 5 volt ini kita hubungkan ke sumber-sumber yang dibutuhkan ya. Misalnya Arduino ini membutuhkan tegangan 5 volt, kita hubungkan dari DC to DC ke 5 volt. Arduino kita hubungkan ke L298 driver motor, kita hubungkan ke RTC, buzzer, dan node MCU. Nah, di node MCU ini kita menggunakan pin P-in, karena untuk P-in ini kita bisa masukkan tegangan 5 volt, nanti akan diturunkan menjadi 3 volt sesuai dengan kebutuhan tegangan di node MCU ini dari regulator ini. Nah, untuk tampilannya dan kontrol manual juga ada. Kita menggunakan keypad dan LCD untuk sebagai pemberitahuan, notifikasi, dan monitoring. Di sini kita akan melanjutkan penjelasan beberapa sensor yang digunakan. Yang pertama yaitu sensor DHT11. Sensor DHT11 itu fungsinya untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Yang kedua ada sensor LDR, di mana sensor LDR gunanya untuk menghitung intensitas cahaya dan keluarannya analog. Yang ketiga ada sensor ultrasonik, yaitu untuk menghitung keberadaan pakan ikan, yang menghitung dengan jarak persenan antara pakan dan sensor. Selanjutnya ada pH meter, yaitu fungsinya untuk mengukur pH air. Dimana di sini ada modul yang dipakai adalah modul 4502C. Selanjutnya ada sensor waterproof DS18B20 untuk mengukur suhu air. Dan di sini ada limit switch sebagai batas set point untuk paranet membentang. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang output, di mana di sini kita menggunakan motor DC untuk membentang dan menutup paranet. Selanjutnya di sini kita menggunakan relay, di mana relay ini untuk pompa aquaponik. Di sini pompa aquaponiknya untuk ke filter. Selanjutnya di sini pompa yang kedua. Selanjutnya di sini pompa yang kedua mengalir ke kolam kembali. Dan di sini ada relay untuk aerator, di mana aerator diletak di sini. Dan di sini ada media filternya. Dan juga diletak di media tanam. Selanjutnya di sini ada relay untuk radiant flow filter, filter mekanis, filter biologis, di mana filternya terletak di sini. Yang pertama radiant flow filter yang berfungsi untuk mengendap
kotoran ikan pada bagian bawah. Selanjutnya di sini filter mekanis untuk endapan kotoran ikan pada bagian bawah dan untuk menyaringnya. Selanjutnya di sini filter biologis untuk endapan pada dasar filter untuk penumbuh bakteri, nitrifikasi untuk proses perubahan amonia dari kotoran ikan menjadi nutrisi untuk tanaman. Relay untuk lampu UV. Lampu UV terletak di bagian sini, langsung ada 2. Berfungsi untuk pada malam hari di mana tumbuhan perlu sinar UV. Baik, di sini ada servo untuk pakan 1, bisa dilihat. Baik, yang kedua di sini servo yang kedua untuk pakan ikan. Oke, di sini kita akan menjelaskan dengan sistem monitoring pada sistem otomatisnya. Di sini kita akan melihat di LCD tampilannya. Dan di sini ada pemberitahuan bahwa pakan kolam 2 dan kolam 1 habis. Maka kita akan mengisi terlebih dahulu pakannya. Nah, bisa kita lihat pada tampilan LCD tidak lagi menunjukkan bahwa pakan 1 dan pakan 2 dalam kondisi habis. Dan lanjut kepada monitoring sensor-sensor. Nah, kita lihat monitoringnya bergantian. Ini ada timer, suhu air, suhu udara, kelembapan udara, pakan ikan 1 dan pakan ikan 2. Dia akan terus bergantian, dan tiket cahaya juga ada, pH air, kelembapan udara. Nah, untuk monitoringnya bisa kita lihat pada LCD ini untuk sistem otomatisnya. Saya akan menjelaskan tentang sistem pergerakan dari parameter secara otomatis. Nah, parameternya itu kita berdasarkan suhu air yang dibaca oleh sensor DS18B20 dan DHT11 yang ada di sini. Oke, dan intensitas cahaya. Dan kita juga menggunakan waktu. Nah, parameter itu akan menggerakkan daripada paranet. Paranet akan membentang jika parameter itu sudah sesuai dengan parameter yang kita instruksikan. Nah, ketika suhu air di atas 29 derajat, ketika suhu udara dan di atas 33 derajat, dan intensitas cahaya di atas 90%, dan ketika waktu dari jam 11 pagi sampai jam 1 siang, maka paranet akan membentang. Ini ada contoh pergerakan paranet ketika parameter itu terpenuhi. Oke, kita tunggu. Seperti ini contoh paranet membentang, dan akan berhenti ketika limit switch tertekan. Dan ketika limit switch tertekan dan parameternya lagi berubah, dan ketika suhu air itu pada suhu sensor air yang dibaca sensor air dan di HT11 itu berubah, ketika air itu sama dengan 28 derajat Celcius ataupun di bawah 28 derajat Celcius, dan suhu udara ketika di bawah 32 derajat dan intensitas cahaya di bawah 40%, maka paranet akan kembali menutup. Nah, ini contoh dari paranet menutup, bisa kita lihat. Oke, kita masuk ke penjelasan pompa utama ya. Pompa utama itu ada, yang satu itu untuk sistem otomatisnya ada 2 pompa kita menggunakan untuk sirkulasinya. Yang pertama itu ada pompa untuk masuk ke filter. Bisa kita lihat, kita celupkan ke dalam air, dan pompa akan mengalir dari filter
filter RFF, radial flow filter, akan melakukan pengendapan gitu ya. Filter ini fungsinya untuk pengendapan. Filter pertama, filter kedua mekanis ini dia pakai media filter lagi, penyaring yang untuk mekanisnya, sistemnya. Dan ini untuk filter untuk mengubah amonia menjadi nutrisi dengan sistem nitrifikasi menggunakan bakteri nitrobacter. Nah, dia akan sirkulasi dan hasil dari filter itu akan masuk kepada media tanam. Dan setelah media tanam ini kita akan kembali lagi menggunakan pompa aquaponik. Nah, akan kembali ke kolam. Jadi pompa aquaponik ini akan bergerak secara mati dan hidup secara otomatis ketika waktu RTC menunjukkan jam 18.30 dan akan hidup kembali pada jam 19.00. Nah, kenapa pompa utama itu hanya mati dalam keadaan dalam waktu 30 menit? Karena kita melihat dari kondisinya itu untuk menjaga dari sirkulasi air dan akan terus berputar-putar agar air itu terjaga untuk ekosistemnya. Nah, kita masuk kepada aerator. Nah, aerator ini akan mati ketika jam 17.00 dan akan hidup kembali kepada 17.30. Dan sama halnya seperti pompa utama, dia akan mati selama 30 menit untuk menjaga kadar oksigen pada air. Oke, kita akan masuk ke penjelasan tentang sistem otomatis kendali lampu UV. Nah, di sini parameter yang digunakan lampu UV, kita ada lihat ada 2 lampu UV dan parameternya itu berdasarkan intensitas cahaya dan waktu dari RTC. Dan ketika sensor cahaya mendeteksi cahaya dari lebih daripada 60% dari hasil pembacaan LDR, maka lampu UV akan mati. Lampu UV akan mati atau ketika jam sudah menunjukkan jam 7 pagi sampai jam 17.00, maka lampu UV juga akan mati. Nah, ketika intensitas cahaya ketika lagi mendung, misalnya lagi mendung, dan LDR, sensor LDR itu mendeteksi cahaya di bawah 40%, maka lampu UV akan menyala gitu kan. Dan ketika lampu UV akan menyala juga ketika waktunya itu menunjukkan pukul 18.00 sampai jam 6 pagi. Bahasan tentang pompa pembuangan endapan pada 3 filter. Nah, di sini kita bisa melihat di sini ada pompa filter RFF, radial flow filter, di sini pompa yang ini ya, ini pompa filter mekanis, ini pompa filter biologis. Nah, di sini bisa kita lihat di sini idenya langsung terhubung ke pipa pembuangan yang ada di ujung sana. Nah, ini akan hidup selama 10 detik berdasarkan kapasitas dari wadahnya. Karena kan di sini wadahnya lebih besar daripada filter mekanis dan biologis, kita sesuaikan untuk membuang endapannya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini contoh ketika pompa aktif di pompa filter. Bisa kita lihat di pembuangannya nanti. Di pembuangannya. Nah, langsung lihat di sana ada pembuangan air kotor. Nah, itu contohnya ketika pompa radial flow filter aktif. Dan selanjutnya kita akan menguji demo alat tentang pompa filter mekanis. Nah, bisa kita lihat untuk pengujiannya, bisa kita lihat langsung di pembuangannya untuk pompa filter mekanis. Bisa kita lihat contoh apanya. Nah, itu airnya mengalir keluar. Disesuaikan lamanya ini untuk filter mekanis ini selama 8 detik. Melihat karena di sini juga tumbuh bakteri, jadi tidak boleh semua airnya dibuang karena akan bisa merusak ekosistem airnya. Dan selanjutnya di sini pompa biologis, filter biologis. Nah, kita di sini lebih cepat selama 2 detik saja karena air yang dibuang selama 2 detik juga cukup banyak, sehingga kita perlu cuma 2 detik untuk membuangnya. Karena di sini kita fungsikan filter biologis ini sebagai tempat tumbuhnya bakteri nitrifikasi. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya pembuangan pompa biologis. Nah, itu dia endapan bawahnya aja lihat kotor gitu kan. Nah, seperti itu. Oke.
kepada pembahasan pemberi pakan otomatis ya berdasarkan waktu. Nah, di sini kita hidupkan pemberi pakan otomatis ini pada pukul 7.30 pagi, 11.30 siang, dan 17.00 pada sore hari. Nah, itu setiap hari akan berulang. Jadi pemberi pakan otomatis ini ada pemberi pakan otomatis 1 dan pemberi pakan otomatis 2. Dan di sini kita bisa lihat contohnya untuk pergerakan pakan ikannya, bisa dibuat dilihat. Nah, dari hasil perhitungan bahwa pakan ikan yang bergerak yang dikeluarkan ini sekali pengeluaran itu sebanyak 1,5 gram. Nah, ini untuk pakan ikan satu. Nah, ikan sudah mulai makan. Selanjutnya kita kemudian pada pemberi pakan ikan 2. Nah, bisa kita lihat pemberi pakan ikan 2. Nah, sama halnya seperti apa ikan yang mulai makan, dan itu akan terus menerus selama tiap hari selama sistemnya menyala. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pH air jika tidak stabil ataupun stabil gitu kan. Nah, ketika pH air tidak stabil, maka ada peringatan gitu kan. Peringatan pH tidak stabil dan buzzer alarm menyala. Nah, itu untuk kita mengecek apakah pH air memang lagi bermasalah dan melakukan perawatan air. Dengan melakukan, kalau misalnya airnya itu basah, kita tambah asam, dan jika dia terlalu asam kita kasih basah gitu. Jadi ada perawatan yang dilakukan oleh user atau pengguna dari aquaponik ini secara langsung gitu kan. Baik, kita akan masuk pada mode manual. Kita tekan tagar memulai mode manual, tekan keypad untuk set manual. Oke, baik, di sini angka 1 pada keypad untuk pompa aquaponik, angka 2 untuk aerator, angka 3 untuk radiant flow filter, angka 4 untuk filter mekanis, angka 5 untuk filter biologis, angka 6 untuk paranet, angka 7 untuk lampu UV, angka 8 untuk pakan kolam 1, angka 9 untuk pakan kolam 2. Baik, bisa langsung saja kita uji. Kita tekan 1, pompa aquaponik keadaan hidup. Kita tekan kembali, pompa aquaponik keadaan mati. Kita hidupkan kembali. Selanjutnya angka 2, aerator keadaan hidup. Kita tekan kembali, aerator keadaan mati. Selanjutnya angka 3, radiant flow filter keadaan hidup. Kita tekan kembali, pompa radiant flow filter keadaan mati. Selanjutnya angka 4, kita tekan, pompa filter mekanis keadaan hidup. Kita tekan kembali, pompa filter mekanis keadaan mati. Selanjutnya kita tekan angka 5, pompa filter biologis keadaan hidup. Kita tekan kembali angka 5, pompa filter biologis akan mati. Selanjutnya kita tekan angka 6, paranet akan membentang. Selanjutnya kita tekan kembali, paranet menutup. Lanjut ke angka 7, lampu UV akan hidup. Kita tekan kembali, lampu UV akan mati. Selanjutnya angka 8 untuk pakan kolam 1.
Selanjutnya angka 9 untuk pakan kolam 2. Baik, untuk keluar dari mode manual kita tekan pagar kembali. Masuk ke mode kontrol IoT, di mana mode kontrol IoT kontrol oleh aplikasi Blink. Di mana di sini kita lihat aplikasi Blinknya dalam keadaan mati. Sini tekan tombol untuk menghidupkan aplikasi Blink. Akan ada pemberitahuan bahwa kontrol IoT dalam kondisi aktif. Sesuai pembacaan sensor saat ini, monitoring bahwa intensitas cahaya, suhu air, sisa pakan kolam 1, sisa pakan kolam 2, dan pH air telah terbaca. Dan untuk kontrol, di sini ada kontrol untuk pompa aquaponik. Tinggal pencet off, maka pompa aquaponik akan off. Di sini ada aerator, tekan off, maka aerator akan off sesuai pemberitahuan aerator dalam kondisi nonaktif. Sini ada paranet, kita coba untuk open. Dan ada lampu UV, ada pakan ikan kolam 1, pakan ikan kolam 2, filter radiant flow, filter mekanis, dan filter biologis akan begitu seterusnya sesuai dengan instruksi on off pada Blink. Dan untuk keluar dari mode Blink, tinggal pencet off. Maka datang pemberitahuan bahwa mode kontrol IoT dalam kondisi nonaktif. Kami akan menjelaskan atau menunjukkan hasil dari budidaya aquaponik kami. Melihat dari kondisi dari sayurannya, bisa kita lihat warna sayurannya warna hijau dan subur-subur, segar. Gitu kan. Nah, bisa kita lihat dari akarnya gitu kan. Akarnya kalau misalnya aquaponik itu dia putih, bersih. Nah, bisa kita lihat dia putih. Ini untuk karena masih kecil jadi akarnya masih sedikit, dan bisa kita lihat di yang besarnya akarnya. Nah, putih bersih gitu kan. Nah, airnya juga jernih, bening gitu, nggak kotor, nggak menimbulkan bau. Nah, di sini berarti sistem yang kami jalankan juga berhasil dengan harapan bisa memproduksi sayuran. Dan juga bisa kita lihat pada ikan, ikannya tidak ada yang mengambang gitu, ada pada di dasar. Itu membuktikan kadar oksigen dalam air itu tercukupi dan kualitas air itu baik untuk ikan, dan ikan bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya yang kita harapkan. Sekian dari hasil demonstrasi alat yang telah kami kerjakan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, dan sekian kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.